Hey guys, welcome to The Screen. Yap, gue baru aja selesai maraton series Elias Pikal yang sudah tayang di Prime Video. Gila, ini series tuh bener-bener selevel sama film Rocky pertama, kedua, ketiga. Dan vibe dan juga hype dari Rocky pertama tuh bener-bener berasa di series Elias Pikal ini. Gue sih salut banget sama senias-senias Indonesia sekarang udah mampu bikin film biopik, drama kayak gini tuh bener-bener keren banget men. Dan konsep mereka mengusung tema petinju yaitu Om Elias Pikal. Buat teman-teman yang nggak tahu dengan Elias Pikal tuh, dia adalah salah satu petinju paling berharga yang pernah dimiliki oleh Indonesia, karena Om Elias Pikal ini juara dunia terbang IBF tahun 1985 dan disitu benar-benar mencetak sejarah. Setelah nonton series ini, gue bela-belain cari lagi dokumen pertandingan dari Elias Pikal. Gila, mirip banget men. Gue suka dari series ini adalah bagaimana fokus mereka di atas ring itu benar-benar totalitas. Dramatisnya keren banget. Dan beruntung sih film-film Rocky, film-film tinju di luar sana udah ada duluan, sehingga ya sutradara bisa kayak mempelajari lah gimana teknik-teknik dramatisnya gimana. Dan ini keren banget guys. Salah satu poin yang gue suka juga di sini adalah bagaimana rapinya penulisan skrip, skenario, alur ceritanya itu benar-benar transisinya benar-benar halus. Thank you buat Om Alim Studio dan juga Ruby Hendra di sini. Kalian keren banget menulis cerita yang se-fresh ini. Memang pedoman kalian itu adalah cerita dari Elias Pikal itu, tapi kan memang di sini harus butuh perapian lagi. Dan wow, ini keren banget sih. Gue suka banget dari Elias Pikalnya masih kecil, bagaimana struggle-nya di masa kecil, naik lagi ketika dia remaja, dewasa, dan ketika dia menang juara tersebut. Dan itu hype-nya membuat penonton tuh dari yang makin titik bawah, boom, pas di atas tuh pecah. Gue tahu ini baru 2 episode, semoga aja di episode selanjutnya nggak menurun ya kualitasnya, tapi gue lihat dari intrik-intriknya tuh kayak keren banget. Perpaduan antara olahraga, drama, ada selipan-selipan politik di dalamnya, termasuk juga dengan unsur percintaan yang makin mempertebal, memperkaya skenario dan juga alur cerita dari series ini. Gue terpuaskan banget dengan kekayaan cerita dan juga drama yang ada di film ini, dan gue nggak bosan sama sekali dari episode 1 dengan kedua. Dan sekali lagi thank you buat para penulis dari series ini, dan tentunya ini juga tidak akan berhasil kalau sutradaranya itu Om Herwin Novianto nggak bisa mendelivery maksud dari sang penulis. Di sini dari awal sampai akhir, kamera, sinematografi, tone warnanya itu identik ke tahun 80-an banget. Selain bagaimana pengambilan gambar mereka yang keren, latar tempatnya juga meyakinkan banget. Mereka mengambil sudut-sudut yang meyakinkan banget itu tahun 80-an, termasuk juga dengan bajunya, termasuk juga dengan mobilnya, dan juga beberapa kayak barang-barang yang kayak gelas, kayak warteg-wartegnya itu tuh bener-bener believable. Dan gue merasakan bahwa ini film mahal men, ini berkualitas, ini modalnya cukup gede, nggak yang asal jadi film asal kejar target, enggak gitu. Jadi gue suka banget di sini, dan gue jarang sih terpuaskan dengan film biopik Indonesia itu. Biasanya ada film-film biopik Indonesia tuh kayak ada dikit aja kurang, tapi di sini entah gue puas. Selain peranan dari sutradara, tentu saja kerjasama antara aktor juga aktris yang terlibat dari series ini juga menentukan keberhasilan dari series ini. Jujur awalnya gue tuh meragukan ya Deddy Sumargo sebagai Elias Pikal, karena kita tahu lah ya Deddy Sumargo itu kan lekat sama kehidupan kayak content creator, youtuber, selengean gitu, kayak pebasket sombong gitu ya. Kayak wajahnya tuh apakah bisa gitu seorang Deddy Sumargo melepaskan wajah-wajah dia di luar perfilman gitu. Karena terakhir gua nonton dia tuh di 5 cm ya, terakhir itu. Kemudian juga karakter Elias Pikal ini kan agak beda nih. Dia dengan cenderung kayak lebih ke daerah-daerahan kayak Maluku gitu. Apakah bisa seorang Deddy Sumargo gitu? Ternyata boom, pecah. Gue suka banget di sini. Tadinya gue masih di detik-detik 10 menit awal memang gue masih ngeliat Deddy Sumargo kayak aduh ini masih kayak aura-aura YouTuber itu belum lepas lagi. Tapi setelah itu naik, wah, gue bisa menikmati. Apalagi dengan unsur-unsur bahasa daerah yang diperkental di series ini, kayak bahasa Maluku di sini gue suka banget. Meskipun gue nggak ngerti, tapi ketika dia ngomong entah, gue jadi tahu aja maksudnya ke sana gitu. Bahkan gue nggak memerlukan subtitle untuk nonton dengan banyaknya konsep-konsep bahasa daerah di sini guys. Terlepas juga di sini ibunya si Elias Pikal yang diperankan oleh Oma Christine Hakim. Gila, nggak usah dipertanyakan ya kalau Oma satu ini ya, itu gila, keren parah gitu. Terutama di sisi adegan-adegan emosional ketika seorang ibu mendukung anaknya menjadi seorang petinju. Dan gue suka banget sih konsep
dialog yang ngomong, mana ada seorang ibu mendukung anaknya jadi kayak petarung, dielu-elukan, ditonjokin kayak ayam jago kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Dan di sini tuh dapet banget dan relate gitu. Dan gue suka banget emosi-emosi yang ditampilkan Oma Christine Hakim di sini, apalagi ketika dia nonton anaknya tampil, emosionalnya tuh gila dapet banget guys. Gue suka banget dengan kayak konsep kamera statis, banyak ekstras di belakangnya, believable. Terutama juga dengan beberapa latar tempat sih. Gue suka juga dengan latar tempat gaya-gaya 80-an itu benar-benar menonjol banget di sini guys. Termasuk juga dengan scoring. Scoringnya itu benar-benar mereka menonjolkan musik-musik 80-an ada di momen-momen yang tepat. Pas lagi berantem tuh kayak berasa-berasa rock and roll. Ketika lagi sedih ada beberapa momen dan itu pas. Nggak banyak film yang transisinya dari audio itu pas dengan pengambilan gambarnya. Banyak juga yang kan sutradara yang egois ngasih ini tiba-tiba kayak gini meledak kaget boom gitu. Tapi ini pas banget. Gua nggak PR sekali lagi dan ini gue suka banget perpaduan antara alur cerita yang menarik, pengambilan gambar, sinematografi, scoring, chemistry udah full dan boom itu keren banget. Sekali lagi gue respect kepada para sineas rumah produksi yang mau mengangkat kisah tentang atlet kita yang cenderung terlupakan karena di zaman sekarang anak Gen Z itu siapa sih yang kenal dengan Elias Pikal kecuali dia benar-benar cinta sama dunia tinju? Nggak ada kan? Jadi dengan adanya series ini gue bangga dan tentunya meningkatkan rasa nasionalisme kepada generasi muda era sekarang. Nah, setelah kita menyaksikan 2 episode ini, gue memberikan skor tinggi guys. Gue memberikan skor 98 dari 100 untuk Elias Pikal ini karena memang dari skor tersebut kalian bisa bayangkan sekeren apa dan sepuas apa gue gitu ya. Buat teman-teman yang penasaran, silakan kalian tonton di Prime Video karena ini sudah tersedia sejak 21 Maret 2024. Jadi jangan ketinggalan kita nonton bareng karena setelah ini gue masih nungguin banget episode 3, 4, 5, 6. Nah, thank you teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.